Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajria Maulani Malik dari HTN kelas C. Di sini saya akan membacakan artikel tentang misi politik kenabian. Secara umum, bahwa tugas utama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk memberi rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam ini. Hal ini jelas tertera dalam surah Al-Anbiya 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi rahmatan lil alamin ini berarti luas, tidak hanya di kalangan muslim saja, tapi juga di tentu misi ini begitu berat dan penuh tantangan dan perjuangan yang diemban Nabi Muhammad. Mengatur umat manusia dengan berbagai karakter, suku bangsa, dan agama butuh usaha secara totalitas. Secara tidak langsung, sebenarnya hal ini sejalan tujuan politik itu tersendiri sebagai usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama menurut Aristoteles. Terkait usaha kebaikan bersama dalam perspektif Aristoteles di atas, Ali Abdul Al-Wazik mengatakan bahwa perhatian utama Nabi Muhammad SAW bukanlah sebentuk pemerintahan, apakah republik, kerajaan, atau monarki, tapi bagaimana suatu pemerintahan bisa menerapkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan kemakmuran. Usaha politik kenabian ini tentu membuat logika sederhana dan argumentasi, di antaranya bahwa bagaimana mungkin bisa mengatur umat manusia yang begitu beragam kalau tidak dilembagakan dalam sebuah sistem politik. Al-Ghazali pun lebih jelas mengatakan bahwa dakwah itu butuh lembaga kekuasaan yang bisa mengawal agar misi dakwah berjalan baik, begitupun sebaliknya. Oleh tokoh-tokoh pembaru muslim menilai bahwa salah satu lembaga politik yang bisa mengawal misi atau politik kenabian adalah demokrasi. Tentu bagi mereka yang sepakat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, sistem politik demokratis dianggap lebih kondusif terhadap ajaran Islam daripada sistem lain. Lebih jauh lagi bahwa sistem demokratis yang dijalankan negara-negara barat ternyata lebih islami daripada monarki Islam yang diterapkan penguasa-penguasa. Doktrin keadilan, kesejahteraan rakyat, kebebasan, dan kesetaraan masih dipertanyakan tingkat keberhasilannya di negeri-negeri Islam seperti Pakistan dan Arab Saudi. Temuan ini diperkuat oleh data Mujani 2007 yang mengutip dari Freedom House bahwa kecenderungan demokrasi semakin meningkat di seluruh dunia pasca Perang Dingin. Dan uniknya, kecenderungan ini tidak diikuti oleh negara mayoritas muslim. Temuan pentingnya adalah bahwa terdapat 8 dari 13 negara dengan pemerintahan paling represif di dunia dekade yang lalu adalah negara-negara muslim. Dalam misi kenabian, meskipun tidak secara eksplisit memerintahkan sebuah sistem pemerintahan secara formalistik, akan tetapi dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW jelas memberi contoh. Negara Madinah adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktik bagaimana mengatur sistem kemasyarakatan yang begitu kompleks, sehingga sangat wajar kalau hanya negara Madinah menjadi contoh tata kelola pemerintahan Islam, bukan yang lainnya, termasuk pasca beliau wafat. Alasannya jelas, hanya negara Madinah yang menjadi satu-satunya punya landasan teologis tata kelola bernegara yang dicontohkan Nabi SAW. Negara Madinah sudah memenuhi unsur-unsur syarat sebuah negara, yakni unsur rakyat, kedaulatan, hukum yang eksis, dan wilayah. Nabi SAW juga memimpin semua suku yang secara legitimate di bawah kontrak sosial atau piagam Madinah. Berbeda ketika masih di Makkah, hanya memimpin sukunya. Oleh karena itu, kalau peran politik Nabi Muhammad SAW selama memimpin Madinah dianggap satu paket dengan kapasitas beliau sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata lain bahwa semua yang dicontohkan beliau wajib hukumnya diikuti. Madinah bukan monarki, dinasti, apalagi khilafah. Negara Madinah adalah representasi negara modern yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Data dari Freedom House di atas yang menempatkan bahwa mayoritas negara muslim yang jauh nilai demokratis bisa jadi disebabkan karena karakter negara-negara mayoritas muslim tersebut keluar dari nilai-nilai bernegara Madinah.
yakni tidak lagi menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai demokrasi lainnya. Sekian dari artikel saya.